pengertian grafik. Grafik merupakan konsep matematika yang dapat dikenalkan setelah anak mampu memilih dan mengelompokkan benda, serta sudah mengenal tentang angka. Untuk memahami konsep grafik, seorang anak terlebih dahulu terampil dalam melakukan korespondensi satu-satu, memahami konsep bilangan, dan anak perlu memahami bahwa garis horizontal dan vertikal pada grafik sebagai titik utama. Pada awalnya, anak memilih mainan tanpa spesifikasi, selanjutnya, anak memilih analisis data dan probabilitas adalah salah satu kemampuan bermatematika yang digunakan anak dalam menganalisis data dari kelas, lalu dituangkan dalam bentuk grafik. Keterampilan yang dimiliki anak yaitu mampu untuk mengumpulkan, menyusun, dan menunjukkan data yang ada untuk menjawab sebagai pertanyaan tersebut. Tujuan tentang pengenalan konsep grafik pada anak usia dini. Tujuan dari kegiatan ini ada beberapa poin. Yang pertama, untuk membantu anak memahami konsep dasar matematika, khususnya konsep jumlah. Jadi, anak tidak hanya menghitung, tetapi juga memahami makna dari banyak dan sedikit. Untuk yang kedua, melatih anak untuk mengamati, mengelompokkan, dan membandingkan jumlah benda. Melalui grafik, anak belajar melihat perbedaan jumlah secara visual. Untuk yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Karena saat membuat grafik, anak harus mengurutkan dan menyusun data dengan rapi. Untuk yang terakhir, yaitu keempat, melatih anak membuat perkiraan atau prediksi terhadap suatu hasil. Misalnya, sebelum menghitung, anak bisa menebak nama apa yang paling banyak atau paling sedikit. Selain memiliki tujuan, pengenalan konsep grafik juga memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak usia dini. Untuk manfaat pertama, anak lebih mudah memahami persamaan dan perbedaan karena disajikan dalam bentuk visual. Hal ini sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang lebih mudah belajar daripada apa yang mereka lihat. Manfaat kedua, anak dapat menyajikan data sederhana dalam bentuk grafik seperti grafik tentang warna atau makanan favorit. Manfaat ketiga, anak belajar mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi, mereka tidak hanya menebak, tetapi melihat hasil yang nyata dari grafik. Untuk manfaat keempat, anak mampu menyampaikan pendapat dan mengomunikasikan hasil pengamatannya. Ini penting untuk melatih kemampuan bahasa sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Untuk manfaat terakhir, yaitu manfaat kelima, anak dapat mengetahui mana yang paling banyak dan paling sedikit dalam suatu kelompok benda, yang menjadi dasar untuk pembelajaran perbandingan selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis grafik. Yang pertama, grafik gambar atau piktogram, yaitu grafik yang menyajikan data menggunakan gambar atau simbol untuk menunjukkan jumlah suatu kategori, yang bertujuan untuk melatih menghitung dan membandingkan. Kemudian yang kedua ada grafik batang sederhana, yaitu grafik yang menyajikan data menggunakan batang yang panjang atau tingginya menunjukkan jumlah data, yang bertujuan untuk melatih konsep lebih banyak atau lebih sedikit. Kemudian yang ketiga ada grafik benda nyata, yaitu grafik yang menyajikan data menggunakan benda asli yang disusun sesuai kategori untuk menunjukkan jumlah, yang bertujuan untuk anak dapat belajar menghitung secara nyata. Selanjutnya ada karakteristik anak saat dikenalkan grafik. Jadi, sebelum anak dikenalkan grafik, anak harus sudah dapat berhitung dengan urut dan sudah mengenal simbol angka. Kemudian, anak juga harus sudah dapat mengelompokkan benda berdasarkan satu kategori. Kemudian, anak juga harus sudah dapat membedakan dan menyebutkan benda mana yang paling banyak atau paling sedikit. Contoh yang pertama, kita akan menggunakan grafik batang yang divisualisasikan melalui gambar gedung. Tujuannya adalah melatih kemampuan kognitif anak dalam menghitung dan membandingkan data secara abstrak. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama guru akan menunjukkan gambar gedung, lalu guru akan mengajak anak untuk menghitung jendela gedung. Yang ketiga, anak akan menempelkan kartu angka yang sesuai dengan hasil hitungan pada gedung. Kemudian, guru akan memberikan pertanyaan pemantik seperti gedung mana yang jendelanya paling banyak atau gedung mana jendelanya paling sedikit.
agar anak-anak bisa belajar konsep lebih banyak dan lebih sedikit dari grafik atau bangunan gedung tersebut. Selanjutnya, contoh yang kedua, kita akan menggunakan grafik benda nyata yang divisualisasikan menggunakan benda pom-pom. Perbedaannya dengan kegiatan yang pertama, di sini anak akan berinteraksi langsung dengan objek fisik, yaitu pom-pom yang berwarna-warni. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama guru akan menyiapkan papan yang sudah diberikan angka di samping kiri dari angka 1 hingga 7. Yang kedua, anak akan menyusun pom-pom sesuai warna secara vertikal dari bawah ke atas. Yang ketiga, anak akan menghitung banyak pom-pom setiap warnanya. Dan yang terakhir, guru akan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak, seperti pom-pom warna apa yang paling banyak atau pom-pom warna apa yang paling sedikit. Dengan begitu, anak bisa belajar untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda berdasarkan warnanya. Penggunaan benda nyata seperti pom-pom ini juga sangat efektif untuk membangun pemahaman konkret sebelum mereka masuk ke simbol-simbol angka yang lebih rumit. Ini adalah video pembelajaran grafik pada anak usia dini. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pembelajaran grafik pada anak usia dini membantu anak memahami konsep jumlah melalui penyajian data secara visual. Anak belajar mengelompokkan, menghitung, dan membandingkan melalui grafik gambar, grafik batang, dan grafik benda nyata sesuai dengan tahap perkembangannya. Kegiatan ini melatih berpikir logis, analitis, dan kemampuan menyampaikan hasil pengamatan secara sederhana.